STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana dengan nikmah dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan matan Kitabut Tauhid, yang itu merupakan penjelasan tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Dan apa yang kita lakukan ini semuanya berkat hidayah, berkat taufik dan kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, namun semuanya murni taufik dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dari itu mewajibkan kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau yang telah mengatakan di dalam salah satu hadis beliau, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan selalu yang kita ulang-ulang, bahwa makna dari salawat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya adalah pujiannya, sanjungan Allah Azza wa Jalla untuk hamba tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Ini salah satu keutamaan orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan ataupun pembacaan matan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita telah sampai pada bab yang ke-19 dari Kitabut Tauhid, yaitu bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab bahwa sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang saleh. Baik, pembahasan yang kita akan sebutkan ini
adalah pembahasan penting di mana kita melihat banyak sekali dari kalangan saudara-saudara kita muslimin terjatuh ke dalam perkara kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan sikap melampaui batas. Dan al-ghulu sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah melampaui batas. Terkadang sikap ghulu itu ada di dalam ibadah, melampaui batas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah, dan memberatkan diri, atau melampaui batas ketika ia tidak mengambil keringanan di dalam sebuah ibadah yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga dari pembahasan yang akan kita sebutkan ini adalah sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Sikap ghulu terhadap orang saleh sampai pada titik mereka menempatkan orang saleh tersebut pada posisi yang tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Sampai mereka memposisikan orang saleh pada posisi al-uluhiyah ataupun pada posisi al-rububiyah. Ini adalah sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan di dalam memuji atau berlebih-lebihan di dalam mencela. Sehingga kata para ulama, sikap ghulu melampaui batas itu secara umum dilarang dan dibenci di dalam agama kita. Dan di dalam bab yang akan kita terangkan ini, al-muallif rahimahullah, penulis, menjelaskan kepada kita tentang sebuah sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Bahwa sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang saleh ini akan berakibat seseorang terjatuh ke dalam kekufuran, dan juga akan berakibat orang tersebut meninggalkan agamanya, terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan melewati dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang ada di dalam bab ini. Tentunya al-muallif, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam bab ini ingin menerangkan kepada kita tentang sebab terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu sebabnya adalah sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang saleh. Terkadang mereka memberikan posisi kepada orang saleh di luar batas apa yang Allah Azza wa Jalla telah beri kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang harus dimuliakan, yang harus dipuji, yang harus ditinggikan derajatnya karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bukan berarti memposisikan mereka itu di luar batas yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai menyatakan bahwa orang saleh tersebut ia mampu melakukan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang hanya dimampui dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala saja. Baik, penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, beliau membawakan sebuah ayat dari surah An-Nisa ayat 171, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian.
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Dan janganlah kalian mengatakan atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali kebenaran, kecuali al-haq. Di dalam ayat ini, khitab pembicaraan di dalam ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasara. Yang kita tahu mereka memiliki sikap yang sangat melampaui batas terhadap para nabi mereka dan orang-orang saleh. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka agar mereka tidak melampaui batas di dalam agama. Dan kata para ulama, waqad kana sababa dhalali an-nasara annahum ghalau fi Isa ibni Maryam. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa sebab tersesatnya kaum Nasara adalah tatkala mereka melampaui batas di dalam menyikapi Isa ibnu Maryam. Sampai mereka meyakini Isa adalah ilah yang disembah. Sampai mereka menyembah Isa ibnu Maryam. Sampai detik ini. Melampaui batas. Terjatuhlah mereka ke dalam perkara kekufuran, ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ghalau fi man kana ma'ahu min adba'ihi fadda'u fihim al-ismah. Sampai ada di antara mereka juga yang melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang yang bersama Isa ibnu Maryam atau para pengikut Isa ibnu Maryam. Sampai mereka meyakini bahwa pengikut Isa ibnu Maryam, orang-orang tertentu dari mereka adalah orang-orang yang maksum dari dosa. Ya. Demikian pula orang-orang al-Yahud. Mereka melampaui batas di dalam menyikapi Uzair. Sampai mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ini sederetan perbuatan orang-orang al-Yahud wan Nasara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan mereka agar mereka tidak melampaui batas di dalam agama ini. Dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla jangan sampai mereka meniru gaya orang-orang al-Yahud wan Nasara. Ya. Dan diterangkan oleh para ulama anna man da'a nabiyyan awwaliyan min dunillah wa ghala fihi, bahwa barang siapa berdoa meminta kepada nabi, berdoa meminta kepada seorang wali di dalam kuburnya yang telah wafat dan melampaui batas di dalam menyikapi mereka, maka sungguh orang ini telah menyerupai orang Yahudi dan Nasara. Ketika kaum Yahudi dan Nasara mereka melampaui batas di dalam menyikapi para nabi, para rasul dan orang-orang saleh dari kalangan mereka. Ini sebab terjatuhnya manusia ke dalam kekufuran. Terjatuhnya mereka ke dalam kesesatan, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang saleh. Ya. Dan ini terjadi di negeri kita ini, di masa kita hidup. Terjadi. Ada sebagian orang melampaui batas di dalam menyikapi guru-guru mereka. Sampai ada yang mengatakan bahwa gurunya ini hanya sekejap mata ia bisa menunaikan ibadah salat ke Mekah. Dia tutup mata, kemudian dia buka mata kembali, dia sudah berada di Makkah. Ini sikap melampaui batas. Ada lagi di antara mereka yang menyatakan bahwa para wali mereka itu adalah wali-wali yang karamah. Wali yang karamah. Ulama-ulama yang karamah mampu melakukan hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memberi manfaat,
mendatangkan madarrah, menolak sebuah bala. Yang ini adalah murni hak Allah tabaraka wa ta'ala. Murni hanya mampu dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang sangat disayangkan adalah kaum muslimin meyakini hal ini ada pada ulama-ulama mereka. Ini sikap melampaui batas. Sikap ghulu yang akan menyeret seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah, akan mengakibatkan seseorang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara, mereka terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Sehingga kita diingatkan, jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang saleh. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, orang saleh ataupun alim min ulama, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang pilihan. Allah angkat derajat mereka dengan ilmu. Allah angkat derajat mereka dengan amalan saleh, dengan keimanan, ketakwaan yang ada pada diri mereka. Sehingga kita pun sebagai seorang muslim diperintahkan untuk memuliakan mereka. Memuliakan orang saleh, memuliakan para wali, dan tidak dibenarkan kita membenci mereka. Namun kita harus ingat bahwa tidak boleh adanya sikap berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh tersebut, di dalam menyikapi mereka. Berikan kepada mereka sesuai dengan porsi yang telah Allah Azza wa Jalla beri kepada mereka. Mereka adalah orang yang saleh yang wajib kita memuliakannya. Mereka adalah ulama yang wajib kita memuliakannya. Ya. Namun tidak kemudian kita memposisikan mereka pada posisi yang tidak wajar. Posisi yang tidak pantas. Mampu menolak bala, mampu menyelamatkan, mampu menolak tsunami, mampu berjalan di atas air, ya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang masuk ke dalam kategori al-ghulu, melampaui batas. Ini yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Di dalam Islam itu diajarkan kepada kita untuk memuliakan orang saleh, menghormati orang saleh, menghargai para ulama karena ilmu dan kesalihan yang ada pada mereka. Tapi tidak dengan cara memposisikan mereka itu pada posisi yang tidak pantas. Posisi yang tidak layak. Tapi berikan kepada mereka sesuai dengan porsi yang ada, yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Datang dalam riwayat yang lain, di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, anak pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang pemuda yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang urusan agama. Kalau dikatakan faqihhu fid din, difaqihkan dalam urusan agama, ini maknanya adalah beliau difaqihkan, dipahamkan dalam urusan Islam, ya, tentang iman, tentang ihsan, dan cabang-cabangnya. Baik. Wa 'allimhu ta'wil. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma at-ta'wil, yaitu tafsirul Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikenal sebagai seorang mufassirul Quran dari kalangan sahabat. Qala fi qaulillahi ta'ala, datang sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Nuh ayat 23. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Wa qalu, mereka umat Nabi Nuh, orang-orang yang melampaui batas,
dari kalangan umat Nabi Nuh, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan peribadatan kalian kepada waddun, kepada suwa'un, kepada yaghuth, ya'uq dan nasr. Disebutkan 5 oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Waddun, suwa'un, yaghuth, ya'uq wa nasr. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka-mereka ini semuanya yang disebutkan namanya Waddun, Suwa'un, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. Semua ini adalah nama orang-orang saleh dari kalangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang saleh. Orang yang mereka selalu bertakwa, mereka yang selalu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dikenal kewalian dan kesalihan mereka serta ketakwaan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ya. Ketika orang-orang soleh ini telah wafat, meninggal dunia, syaitan membisik kepada mereka, yaitu kepada kaum mereka, kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu dari kalangan umat Nabi Nuh, agar dibuatkan gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Lalu patung tersebut diletakkan di tempat di mana mereka dahulu duduk, bermajlis, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasammuha bi asma'ihim. Lalu berhala-berhala patung-patung itu diberi nama dengan nama-nama mereka. Ya. Ada yang diberi nama Waddun, Suwa'un, Yaghuth, Ya'uq, wa Nasr. Masing-masing diberikan nama. Ya, dibuat gambar-gambar, dibuat patung-patung mereka. Yang tujuan awalnya adalah bukan dalam rangka untuk beribadah. Coba lihat. Bukan dalam rangka untuk ibadah. Tapi tujuan yang paling pertama adalah agar mereka mengenang jasa orang-orang saleh ini, 5 orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Dan juga dalam rangka jika mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semangat mereka beribadah. Meningkat semangatnya. Ya. Karena melihat jasa, melihat orang-orang soleh tersebut. Baik. Fafa'alu walam tu'bad. Dilakukanlah oleh mereka, dibuatlah patung, dibuatlah gambar-gambar, lalu ditempel di tempat mereka beribadah. Walam tu'bad, dan belum diibadahi pada waktu itu. Tidak langsung diibadahi. Ya. Mereka buat gambar orang soleh, mereka letakkan di tempat mereka beribadah. Tujuannya apa? Supaya semangat di dalam beribadah kepada Allah dan mengenang jasa orang-orang soleh itu belum diibadahi. Coba lihat bagaimana upaya syaitan untuk menggiring Bani Adam ini ke dalam perbuatan kesyirikan. Mereka tidak langsung mengatakan sembahlah orang soleh tersebut. Tidak langsung. Ya. Tapi mereka melakukan cara-cara, melakukan perbuatan-perbuatan dan memberikan kepada mereka wasilah-wasilah. Yang dengan perbuatan tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada inti yang mereka inginkan, yaitu kesyirikan. Coba lihat. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sampai pada saat orang-orang yang membuat gambar-gambar orang soleh ataupun patung-patung orang soleh tersebut, mereka telah wafat, telah meninggal dunia. Ya,
datanglah generasi yang berikutnya. Datang generasi yang berikutnya yang tidak paham tentang ilmu, yang tidak mengerti tentang Al-Quran was sunnah, tidak paham tentang perintah Allah Azza wa Jalla dan larangan-larangannya. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu pun dilupakan. Ubidat, akhirnya orang soleh itu pun disembah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata bukan cuma satu orang saja dari kalangan ulama salaf. Mereka mengatakan, lamma matu akafu ala quburihim. Ketika orang soleh ini wafat, meninggal dunia, manusia waktu itu, mereka beriktikaf di sisi kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum. Lalu mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Ya. Mereka datang ke kuburan mereka, beriktikaf di sisinya, berziarah, melakukan perjalanan khusus dari tempat yang jauh menuju kuburan yang katanya adalah orang soleh. Lalu dibuat gambar. Ditempelkan foto orang soleh tersebut. Ya. Thumma thala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian berjalanlah masa yang jauh, waktu yang panjang, semakin hari semakin dilupakan ilmu, semakin hari semakin manusia ini bodoh tentang ilmu tauhid, sampai pada akhirnya mereka pun menyembah orang saleh tersebut. Na'udzubillah. Ini yang kita sangat khawatirkan. Dan ini terjadi di kalangan umat ini hari ini. Ya, memajang foto-foto ulama di masjid-masjid, memajang foto para ulama ya di toko-toko, di rumah makan dan yang lainnya. Baik. Dengan tujuan adalah keyakinan mereka bahwa ini adalah sebagai sebab dimudahkan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sikap melampaui batas. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hal-hal yang seperti ini dijauhi, ditinggalkan. Dijauhi dan ditinggalkan perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai apa yang terjadi pada umat Nabi Nuh terjadi pada umat ini. Na'udzubillah. Kita selalu mengingatkan bahwa kesyirikan itu ya adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan benar-benar bertaubat sebelum mati. Tapi kalau mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Jika pelakunya, kata Ibnu Katsir, mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Dan ini sebagaimana yang kita terangkan tadi, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, ayat ini menjelaskan tentang sederetan nama orang-orang saleh dari umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kata para ulama, wa kana an-nas qabla Nuhin, manusia sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mereka berada di atas Islam, berada di atas tauhid. Ya. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Nuhin wa Adam 10 qurunin. Bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nuh itu ada 10 qurun, 10 masa. Ya. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua mereka berada di atas syariat yang hak. Ya.
Fakhtalafu, lalu setelah itu mereka berselisih. Mulai muncul kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Awal muncul kesyirikan di muka bumi ini adalah pada umat Nabi Nuh. Dan sebab yang paling pertama munculnya, terjadinya kesyirikan di muka bumi ini adalah disebabkan oleh sikap melampaui batas di dalam menyikapi orang saleh. Sikap berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang saleh. Ya. Sehingga ketika terjadi kesyirikan, lalu Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi, mubasyirin wa munzirin, untuk memberi kepada mereka kabar gembira bagi orang-orang yang taat dengan surganya dan memberikan peringatan, ya, peringatan terhadap neraka, dari neraka terhadap untuk orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Wa qala wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat yang lain dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, la tuthruni, jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku. Al-itra itu adalah al-mubalaghah fil madah, berlebih-lebihan di dalam memuji. Hati-hati. Berlebih-lebihan di dalam pujian. Memuji orang di luar batas yang ia miliki. Ya. Nah, melampaui batas. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tuturuni, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kama athratin nasara ibna Maryam, sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Coba lihat, ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah abdun, hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian tentang aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kata para ulama, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah, la yu'bad, yang tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Tidak boleh dimintai doa ketika beliau telah wafat, telah meninggal dunia, atau di hadapan ataupun dekat dengan kubur Nabi alaihi salatu wassalam, bertawassul kepadanya. Ini dilarang di dalam agama kita. Ya. Karena beliau adalah seorang abdun, seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak boleh disembah. Wa rasuluhu, dan aku adalah, katakanlah tentang aku adalah Rasulnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang tidak boleh didustai syariat-syariatnya. Dibenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini dari sikap melampaui batas di dalam menyikapi beliau. Sebagaimana telah terjadi pada kaum Nasara, ya, sebagaimana terjadi pada kaum Nasara, sampai mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi Isa ibnu Maryam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, seorang hamba Allah. Tidak ada pada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kekhususan di dalam perkara ar-rububiyah. Tidak ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sehingga ini adalah hal yang harus diperhatikan baik-baik. Jangan melampaui batas di dalam menyikapi orang saleh. Memang manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi orang saleh. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mereka berlebih-lebihan
berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang soleh, sampai mereka memberikan posisi orang soleh pada posisi yang hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Ini tercela di dalam agama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang bermudah-mudahan, di dalam mencela orang-orang saleh, mencela orang saleh, ya, mengkhianati orang saleh, mencaci maki mereka. Ini juga dilarang di dalam agama kita. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang wasat, orang yang berada di tengah. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka memposisikan orang soleh itu sebagaimana posisi orang soleh tersebut. Kemudian dari hadis yang terakhir ataupun riwayat yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim fi Sunnah dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Ya. Tayyib. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hati kalian dari sikap melampaui batas di dalam agama. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Hati-hati. Ya, fa inna ma ahlakal ladzi ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang telah membinasakan orang-orang terdahulu adalah sikap melampaui batas. Sikap melampaui batas di dalam beragama. Berlebih-lebihan di dalam beragama. Berlebih-lebihan di dalam memuji. Berlebih-lebihan di dalam mencela. Iya. Sehingga menyebabkan mereka itu binasa. Dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga kata para ulama, agama ini adalah agama yang wasat. Islam adalah agama yang tengah. Bainal ghali wal jafi. Antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap bermudah-mudahan. Selalu berada di tengah. Ini yang harus dipegang kuat-kuat. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Baik di dalam beramal dengan amalan saleh sesuai dengan porsinya. Ya. Kadang ada orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah sampai amalan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada dalilnya mereka amalkan. Ya. Mereka berlebih-lebihan padanya. Terkadang mereka berlebih-lebihan di dalam memuji, di dalam menyikapi orang-orang saleh. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam riwayat yang terakhir, ini yang terakhir riwayatnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Celaka orang yang melampaui batas. Celaka mereka yang melampaui batas. Ya, orang-orang yang takalluf, berlebih-lebihan. Orang-orang yang berdalam-dalam di dalam perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama ini. Ya, sehingga berlebih-lebihan tersebut kata para ulama madhmumun. Madhmumun, tercela. Baik di dalam ucapan, ya, dicela. Di dalam perbuatan, tercela, berlebih-lebihan. Ya, ketika seseorang melebihi batas yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hukumnya tidak dibenarkan. Nah, dilarang. Sehingga datang dalam sebuah hadis, ya, diterangkan kepada kita, ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana asumud dahra wa la uftir. Wahai Rasulullah, aku akan berpuasa sepanjang tahun
terus-menerus dalam berpuasa dan tidak akan berbuka. Akan terus-menerus berpuasa. Dilarang oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, aku terkadang berpuasa dan terkadang aku berbuka. Terkadang saya berpuasa, terkadang saya tidak berpuasa. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya juga adalah at-tanattu' fi hubbis salihin. Berlebih-lebihan di dalam mencintai orang saleh. Ini juga dilarang. Berikan kepada mereka sesuai dengan porsi yang Allah beri kepada mereka. Cintai orang saleh tersebut karena kesalihannya, karena ilmunya, karena amalannya, karena ketakwaannya. Jangan kemudian berlebih-lebihan sampai memposisikan mereka tersebut pada posisi yang tidak pantas. Ini orang soleh ini, ia bisa melihat perkara yang gaib. Orang soleh ini, dia mampu berjalan di atas air. Orang soleh ini, dia kalau ingin sholat Jumatnya ke Makkah. Iya. Orang soleh ini, ia apa saja yang dilakukan oleh murid-muridnya, dia tahu. Orang soleh ini, dia mampu melihat barang-barang yang hilang. Orang soleh ini begini dan begitu. Ini adalah sikap ghulu, melampaui batas. Atau dikatakan lagi bahwa orang soleh ini ketika dimandikan mayatnya, ya, ketika dia meninggal dunia, lalu dinaikkan ke atas rumah panggung dan dimandikan di atas rumah panggung tersebut, air bekas dimandikan orang soleh ini tidak turun ke bawah, hilang entah kemana. Ya, ini adalah sikap-sikap yang melampaui batas, yang mengakibatkan mereka itu terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, khulasah kesimpulan dari bab yang kita terangkan ini, bahwa sikap ghulu dan melampaui batas adalah merupakan sebab terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan dari sikap tersebut. Dan agama Islam adalah agama yang tengah, yang terletak antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap bermudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Saya akhiri dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.